Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat yang kelima. Tertulis demikian, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang majelis gereja meninggal dan sampai di pintu sorga yang dijaga oleh seorang malaikat. Sang malaikat berkata kepada sang majelis bahwa tempatnya bukan di sorga tapi di neraka. Sang majelis itu bertanya mengapa? Bukankah ia hidup dengan baik, suka memberi? Malaikat menjawab, ya, kamu memang memberi, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberi pinjaman kepada orang lain, bahkan jemaat dengan bunga yang sangat tinggi. Dan memang kamu suka memberi juga untuk pelayanan gereja, tapi itu semua melalui bunga yang kamu dapatkan. Tubuhmu memang sering ada di gereja, tapi sayangnya hatimu tidak ada buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini hanyalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana seharusnya kita hidup dalam etika firman Tuhan dalam keseharian kita. Kita perhatikan Mazmur 15 ayat yang kelima ini. Di situ tertulis, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 15 diawali dengan sebuah pertanyaan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawaban terhadap pertanyaan ini muncul di bagian ayat-ayat yang selanjutnya. Ada syarat, karakter, dan sikap orang-orang yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Salah satunya disebutkan di dalam bagian ayat yang kelima, yaitu yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Kehidupan sebagai orang percaya bukan semata-mata memenuhi tuntutan ritual keagamaan, yaitu ibadah. Bukan sekedar menunjukkan bahwa kita aktif dalam sebuah pelayanan, aktif dalam organisasi gereja. Tapi sebagai orang percaya, yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah sikap hidup yang sesuai dengan kehendak firman-Nya, termasuk dalam hal keuangan kita, termasuk dalam hal keadilan di sikap kita sehari-hari, dalam kepedulian kita terhadap sesama kita. Apakah kita punya belas kasihan seperti Tuhan, ataukah kita menindas orang lain dan tidak punya belas kasihan sama sekali? Meminjamkan uang dengan riba kepada sesama, kepada saudara yang sedang kemalangan, tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kita yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, seharusnya meminjamkan dengan murah hati, tidak memanfaatkan kemalangan orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial. Tidak jarang pelaku-pelaku memberi pinjaman dengan riba yang tinggi justru adalah orang-orang yang beridentitas sebagai pengikut Kristus. Tapi identitas sebagai pengikut Kristus tidak serta-merta
membuat orang menghidupi Kristus dalam kesehariannya. Ada janji berkat di sini bagi orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu meminjamkan uang tanpa riba kepada sesama yang sedang menderita. Dikatakan di bagian terakhir dari ayat yang kelima, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang berbelas kasihan, yang meminjamkan tanpa riba, akan mengalami berkat, baik dalam kehidupan yang sekarang di bumi ini, maupun dalam kehidupan nanti dalam kekekalan. Tentu saudara, kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi kasih karunia Tuhan bukanlah berarti bahwa kita bebas hidup semau diri kita sendiri. Kasih karunia Tuhan justru mengubahkan kita dan menjadikan hidup dalam kebenaran, kasih, dan keadilan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami hidup sehari-hari, yaitu hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Tidak menuruti keinginan kami sendiri, ego kami, kepentingan diri kami, tapi mengikuti kehendak-Mu, hidup dalam belas kasihan, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus agar kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu, menghidupi firman-Mu setiap hari, sehingga kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan, yang putus asa, yang sedang dalam kedukaan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, kekuatan baru, semangat, penghiburan, dan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.